Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Bernanza. Nah, di video kali ini saya bakalan membahas materi tentang preservasi dan konservasi. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi yang ke-10, yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan peta? Nah, ini adalah gambar dari petanya. Jadi peta itu merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Nah, jadi macam-macam jenis peta ini misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Nah, jadi peta ini juga memerlukan tempat penyimpanan yang baik. Nah, jadi di sini ada 3 tempat penyimpanan peta yang baik, yaitu yang pertama bentuk lemari dan rak, yang kedua letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakainya. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Nah, tadi kita kan sudah membahas peta. Nah, sekarang kita akan membahas slide. Nah, jadi slide ini merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide ini tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Nah, jadi macam-macam slide ini seperti lantern slide, slide 2x2, slide dengan suara, proyektor untuk slide. Nah, jadi yang di bawah ini adalah gambar-gambarnya. Yang di kanan ada slide, yang di kiri ada proyektor untuk melihat slide-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemeliharaan slide. Bagaimana kita cara memelihara slide supaya dia bisa terjaga dengan baik? Nah, yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati ya tentunya. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya yang luar, debu, dan kelembapan. Yang ketiga, warna slide itu belum benar-benar abadi, jadi dia tuh bisa memudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Nah, selanjutnya, hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja. Nah, jadi karena itu mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Jadi kita hindari dari berserakan di atas meja. Selanjutnya, slide juga rawan terhadap goresan. Jadi karena sekali goresan akan terproyeksi goresan tersebut dan kabarnya akan rusak. Selanjutnya, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Selanjutnya, kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Nah, jadi ini adalah cara pemeliharaan slide. Nah, jadi kita harus bisa memelihara slide dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fotokopi dan tinta. Nah, jadi apa itu yang disebut dengan fotokopi? Jadi fotokopi itu adalah bertujuan untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka sehingga bisa dipinjamkan pada pemakainya. Jadi fotokopi itu tujuannya kita untuk melestarikan koleksi yang sudah rusak untuk kita buat lagi sehingga bisa dipinjamkan kepada pemakainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tinta. Nah, jadi tinta ini adalah campuran bahan pewarna dengan air. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tinta. Jadi macam-macam tinta ini adalah tinta tulis, tinta cetak, ballpoint. Nah, itu adalah macam-macam dari tinta. Selanjutnya kita masuk ke dalam syarat yang diperlukan bagi tinta. Syarat apa aja yang diperlukan bagi tinta? Yang pertama itu menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam seret kertas untuk menembus pada lembar kertasnya. Selanjutnya, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Selanjutnya lagi, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Nah, jadi itu adalah syarat yang kita perlukan untuk tinta. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ke-11, yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Nah, apa itu perbaikan bahan pustaka dan restorasi? Yang pertama kita masuk ke dalam menambal. Nah, jadi menambal ini mempunyai caranya ya, pasti ada caranya. Caranya yaitu yang pertama, pilihlah kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambalnya. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan karter. Oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Selanjutnya, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah seret yang disesuaikan. Selanjutnya, kertas menambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan supaya merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipatnya. Nah, jadi itulah cara untuk menambal. Selanjutnya kita masuk ke dalam menyambung. Bagaimana cara kita untuk menyambung? Nah, yang pertama itu pilih kertas yang akan kita gunakan untuk memperkuat sambungannya. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Selanjutnya, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan craft pen yang telah dicelupkan dalam air. Selanjutnya, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat
Selanjutnya juga, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Selanjutnya, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebihnya. Nah, itu adalah cara kita untuk menyambung. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjilidan. Jadi penjilidan ini adalah cara kita untuk menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi oleh covernya. Nah, jadi penjilidan ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Selanjutnya, kita dapat menggunakan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Nah, itu adalah cara untuk penjilidan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perlengkapan penjilidan dan mutu kualitas jilid. Nah, yang pertama itu kita harus mengenal bahan jilidannya, dari seginya, forage-nya, kertas hujungannya, badan bukunya, papan jilidan, ikatan timbul, groove, ulang pita kapital. Nah, perlengkapan apa saja yang perlu kita gunakan untuk penjilidan? Nah, yang pertama itu pisau, terus palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, benang, pengepres, pemidang jahit, dan mesin potong. Nah, itu adalah perlengkapan penjilidan dan mutu kualitas jilid. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyiangan. Apa sih yang dimaksud dengan penyiangan atau weeding ini? Jadi penyiangan ini adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Jadi penyiangan ini bertujuan untuk membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh perpustakaan. Selanjutnya, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, meningkatkan nilai informasi. Nah, itu adalah tujuan dari penyiangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara untuk melakukan penyiangan koleksi. Yang pertama, kita dapat menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruangan penyimpanan khusus. Yang kedua, menghapus atau memusnahkan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain. Yang keempat, menghadiahkan bahan perpustakaan tersebut kepada perpustakaan lain. Nah, apa saja ciri-ciri bahan pustaka yang perlu kita siangkan? Yang pertama, bahan pustaka tersebut tidak relevan isinya dengan program perguruan tinggi tersebut. Dan yang kedua, bahan perpustakaan yang isinya sudah usang. Yang ketiga, bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak ada edisi barunya. Selanjutnya, bahan perpustakaan yang jumlah eksemplarnya terlalu banyak. Dan bahan perpustakaan yang fisiknya sudah sangat rusak. Nah, jadi itu yang sangat perlu kita siangkan. Selanjutnya kita membahas stock of name. Jadi stock of name ini adalah kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Nah, jadi tujuan stock of name ini, yang pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Selanjutnya, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, mengetahui bahan pustaka yang hilang, dan mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ke-12, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Nah, jadi ini merupakan materi praktek. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pelestarian bahan pustaka? Nah, jadi pelestarian bahan perpustakaan itu dapat kita lakukan dengan kegiatan penjilidan bahan perpustakaan. Nah, jadi tujuan penjilidan ini adalah yang pertama yaitu kita dapat melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang ketiga, kita dapat mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Yang keempat, memudahkan penggunaan bahan pustaka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam istilah dan definisi penjilidan. Yang pertama yaitu bahan penutup sampul atau covernya. Yang kedua, blok buku, terus jahit lewat lipatan, jahit samping, jilid ulang, kertas berbuffer basah, kuras atau cutter, dan lembar pelindung. Nah, itu adalah istilah dan definisi dari penjilidan. Selanjutnya kita masuk ke dalam menyiapkan penjilidan. Menyiapkan penjilidan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penghimpunan dan penggabungan. Nah, penghimpunan adalah penyusunan lembar-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau cutter. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan ini adalah penyatuan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bahan atau sarana dari penjilidan. Apa aja sih bahan-bahan untuk
melakukan penjilidan. Yang pertama yaitu adalah kertas. Jadi yang pertama kita membutuhkan kertas Conqueror dengan ukuran 61,5 x 86 cm. Yang kedua, kertas Casing Samson dengan ukuran 90 x 120 cm. Yang ketiga, karton board dengan ukuran 65 x 75 cm dan 70 x 100 cm. Selanjutnya, karton millboard. Ada juga kertas marmer atau marble paper. Selanjutnya, bukram dan linen. Nah, jadi ini adalah peralatan penjilitan atau mesin-mesinnya yang kita gunakan saat penjilitan. Yang pertama, mesin potong semi otomatis. Yang kedua, mesin potong manual. Selanjutnya ada alat potong board atau kacip. Ada juga mesin board atau membuat lubangnya. Ada pres buku atau koran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peralatan dan jenis-jenis dari penjilitan. Apa aja sih peralatan dari kita dapat melakukan penjilitan? Yang pertama, jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm. Yang kedua, pisau potong atau cutter. Ada gunting juga, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang atau pusut, dan lem. Nah, ada juga jenis-jenis dari penjilitan. Yang pertama yaitu jilid hard cover. Yang kedua, jilid soft cover. Yang ketiga, jilid kail. Yang keempat, jilid dengan tanda. Selanjutnya, jilid lem punggung, jilid spiral, jilid lakban. Nah, itu adalah jenis-jenis dari penjilitan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ke-13, cara kita untuk menjilid buku. Jadi, cara kita untuk menjilid buku ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan cara menjahit. Dalam menjahit ini juga ada tekniknya. Yang pertama itu spin, stitching, dan needle variasi. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya ada juga menjilid dengan peta. Jadi ini adalah teknik untuk mengikat dekoratif. Nah, selanjutnya itu dapat kita gunakan dengan staples, ada juga dengan professional binding. Nah, jadi itu adalah cara untuk penjilidan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ke-14, pelestarian nilai informasi. Nah, jadi bahan pustaka ini adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan. Maka dari itu harus kita lestarikan untuk mengingat nilainya yang mahal. Nah, jadi kita langsung masuk ke dalam cara untuk pelestarian bahan pustaka dengan alih bentuk dokumen. Nah, jadi yang pertama dapat kita lakukan dengan mikrofilm. Jadi mikrofilm ini bertujuan untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Jadi keunggulan dari teknik mikrofilm ini, banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil. Nah, jadi tujuan dari mikrofilm ini untuk melestarikan dokumen langka, menjaga dari kerugian, kehancuran, dan kerusakan fisik dari dokumen tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Ini adalah bagian dari alih media dokumen untuk menjaga dan melestarikan dokumen tersebut. Nah, jadi CD-ROM ini adalah sebuah pelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Nah, jadi sekarang berkembang menjadi bisnis yang sangat maju dalam dunia penyimpanan dan penyebaran informasi, serta kemampuan pelestariannya dapat diandalkan. Nah, itu adalah CD-ROM. Nah, jadi CD-ROM ini mempunyai keunggulan memiliki daya tampung besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, dan tidak menggeser kedudukan pustakawan. Juga dapat membantu dan mempercepat pustakawan dalam penerbitan di Indonesia. Nah, jadi itu adalah keunggulan dari CD-ROM. Maka dari itu benda tersebut banyak diminati oleh orang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi ke-15, prosedur alih media. Nah, jadi alih media ini merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik dan kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi tujuan alih media ini bertujuan untuk pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Nah, jadi manfaatnya membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengolah data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam keuntungan dari alih media ini. Yang pertama yaitu meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Selanjutnya, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Selanjutnya, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Nah, itu adalah keuntungan dari alih media ini, sehingga dapat mempermudah pustakawan. Nah, selanjutnya ada prosedur dari alih media. Yang pertama yaitu koleksi buku. Jadi koleksi buku ini dilengkapi dengan proceeding dan jenis-jenis koleksi buku lainnya. Jadi proceeding ini adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh berbagai institusi. Yang kedua, ada majalah atau jurnal, yaitu bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu teknologi tepat guna atau TTG. Jadi di dalam koleksi ini terdapat brosur dan sebagainya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam standar penamaan file. Apa sih yang dimaksud dengan standar penamaan file? Jadi, standar penamaan file ini bertujuan untuk memperoleh susunan nama file hasil dari scan. Untuk menyimpan hasil scan tersebut, bisa kita mengelompokkannya berdasarkan jenis koleksinya. Nah, jadi koleksi buku ini adalah koleksi yang digunakan untuk kita melakukan penamaan file, yaitu adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel khusus atau tema tertentu yang ditulis oleh penulis dan diterbitkan oleh penerbit, baik oleh lingkup Deptan atau umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara penamaan untuk file beserta contohnya. Nah, jadi ini adalah teknis cara scan atau penamaan file dari buku atau koleksi buku. Ini adalah contohnya. Jadi buku yang di scanning terdiri dari cover dan semua artikel terdapat di dalamnya. Jadi itu adalah contohnya di bawah ini. Selanjutnya masuk ke dalam majalah. Jadi untuk majalah, penamaan filenya itu tersusun dalam 8 digit atau karakter dengan urutan penamaannya. Nah, ini adalah contohnya. Dalam penamaan nama majalah atau jurnal ini harus sesuai dengan nama dalam daftar direktori majalah yang telah ada atau terlampir. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam TTG, yaitu koleksi brosur. Ini adalah contohnya. Nah, jadi untuk menghindari duplikasi penamaan file yang dilakukan oleh petugas scan, yaitu mencatat judul proceeding yang telah di-scanning di papan tulis khusus pengelolaan hasil scan-nya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu materi ke-16, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Nah, jadi perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka tersebut dapat awet dan terawat dengan baik. Nah, jadi perawatan bahan pustaka ini bertujuan untuk supaya bahan pustaka tersebut tidak cepat mengalami kerusakan dan bisa awet, juga dapat digunakan lebih lama. Jadi manfaat dari perawatan ini adalah untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka tersebut terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyiangan bahan pustaka. Apa sih yang dimaksud dengan penyiangan bahan pustaka? Nah, jadi penyiangan bahan pustaka ini adalah pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Jadi diperlukan penyiangan. Nah, jadi tujuan dari penyiangan ini menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tempat tambahannya. Fungsinya yaitu memperoleh tambahan tempat untuk perolehan baru, membuat koleksi dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, dan menarik, memberikan kemudahan kepada pustaka dalam menggunakan koleksinya. Jadi manfaatnya yaitu bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. Nah, jadi kita harus melakukan penyiangan untuk bahan pustaka yang lebih awet lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kriteria penyiangan dari bahan pustaka. Nah, jadi kriterianya dari penyiangan ini adalah yang pertama itu memerlukan perhatian dari kondisi fisik bahan, isinya, penggunaan, duplikasi, dan dapat dipinjam dari perpustakaan lain juga. Nah, jadi itu adalah kriteria dari penyiangan bahan pustaka. Selanjutnya kita masuk ke dalam sarana dan prosedurnya. Sarana yang digunakan untuk penyiangan yaitu katalog perpustakaan, kartu register, dan daftar buku. Sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Selanjutnya, prosedurnya yaitu yang pertama pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, yang kedua penyebutan kartu katalog buku, yang ketiga pengecapan, yang keempat penyusunan buku di gudang, yang kelima membuat berita acara. Nah, jadi ini adalah sarana dan prosedur dari penyiangan bahan pustaka. Selanjutnya kita masuk ke dalam kendalanya dari penyiangan bahan pustaka tersebut, yaitu salah satunya adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Jadi itu termasuk ke dalam hambatan psikologi. Contohnya yaitu seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka tersebut. Itu adalah kendala kita dalam penyiangan bahan pustaka. Nah, selanjutnya kegiatan preservasi dan konservasi yang ada di dalam perpustakaan. Jadi kegiatan konservasi di perpustakaan itu terbagi ada beberapa macam. Yang pertama itu konservasi preventif, yang kedua konservasi kuratif, yang ketiga itu ada namanya restorasi. Nah, jadi yang ketiga tersebut bertujuan untuk melestarikan bahan pustaka dari kandungan informasi ilmiah yang direkam dan dialih mediakan, dan melestarikan bentuk fisik asli bahan perpustakaan tersebut dan arsipnya sehingga dapat digunakan dalam bentuk seutuh mungkin. Nah, jadi sekian presentasi dari saya tentang preservasi dan konservasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.